Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu ya. Jadi terakhir kita telah mempelajari tentang cyclic subgroup. Nah, di sini ibu-ibu kita ingat kembali dulu apa itu cyclic subgroup. Ibu-ibu tahu sendiri ya, subgroup itu kan grup dalam grup ya. Jadi cyclic subgroup itu sebenarnya juga grup. Misal G adalah sebuah grup dan sebarang A anggota G, lalu H yang dibentuk dari X sama dengan A pangkat N untuk N anggota Z. Jadi X ini adalah bukan kelipatan ya, A pangkat N-nya itu ya. Berarti per eksponennya A. Itu akan membentuk suatu subgroup yang disebut subgroup dibangun oleh A, dinotasikan dengan A siku. Nah, subgroup K dari G ini, subgroup ini disebut sebagai subgroup siklik atau siklik subgroup. Nah, di sini didefinisikan bahwa siklik subgroup adalah jika ada suatu B anggota G sedemikian hingga K itu sama dengan B siku atau K itu merupakan B pangkat ya, dari pangkat kan Z ya ini, jadi dari pangkat negatif 0 dan sampai positif. B pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 0, pangkat min 1 itu akan membentuk suatu subgroup yang dinamakan dengan siklik subgroup. Jadi contohnya ini kemarin sudah saya jelaskan juga ya. Ini untuk contohnya adalah H subset dari Z10, di mana H ini diperoleh dari 2 pangkat 2 yaitu 4, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ini 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 6. Ini terhadap multiplication. Dan 2 pangkat 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 ya, jadinya 4. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti 8 maaf. 2 pangkat 3 2 kali 2 4 7 8. Multiplication. Oke, ya ini ya. 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Lalu 2 pangkat 6 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya 4 kali ya. Berarti 2 pangkat 4 yaitu 16. 16 modulo 10 sama dengan 6. Jadi isi dari H adalah 2 siku atau H dibangun oleh 2. Maka H ini dikatakan sebagai subgroup siklik. Bentar. Saya lanjutkan ya. Nah, sekarang sudah ingat ya tentang subgroup siklik. Jadi subgroup siklik itu adalah subgroup yang dibangun oleh satu anggota yang dilakukan dengan perpangkatan. Pangkatnya gimana? Tergantung dengan operasinya. Kalau perkalian ya dikalikan. Kalau operasinya penjumlahan ya dijumlahkan sebanyak pangkatnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Contoh soalnya nanti kita bahas pas pertemuan saja. Kita lanjutkan di sini bab 3.4 ada cyclic group atau grup siklik. Saya tadi kan udah bilang kalau subgroup adalah grup. Nah, kalau ada subgroup siklik berarti ada juga grup siklik. Di sini kita bisa melihat kalau Z atau bilangan bulat itu adalah grup siklik yang dibangun oleh 1 atau dibangun oleh min 1 terhadap penjumlahan. Kenapa 1? 1 pangkat 0 sama dengan 0. 1 pangkat 1, 1. 1 pangkat 2 berarti 1 tambah 1, 2. 1 pangkat 3 berarti 1 tambah 1 tambah 1, yaitu sama dengan 3. Bagaimana dengan negatif? 1 pangkat negatif 1 berarti berarti 1 pangkat 1 diinverskan, yaitu min 1. 1 pangkat min 2 berarti 1 tambah 1 diinverskan, berarti 2 jadinya negatif 2. Seperti itu. Jadi semua bilangan di Z itu bisa dibangun oleh 1 terhadap penjumlahan. Bagaimana dengan negatif 1? Pangkatnya terbalik dengan yang dibangun oleh 1. Jadi negatif 1 itu juga pembangun atau pembangkit dari Z. Dengan kata lain, Z ini dapat dibangun oleh 1 dan min 1. Ini ya. Semua yang di Z bisa ditulis sebagai min N kali min 1.
Nah, di sini ada definisi 3.14. Snapshot generator. Saya ikut dulu. Ini nanti tolong dicatat Ibu-ibu nggih, catat dalam catatannya sendiri. Kita mempelajari grup siklik. Berikutnya adalah definisi 3.14 pembangkit atau generator. Bukan hanya listrik aja ya yang ada pembangkitnya, tapi di sini ada pembangkit dari suatu grup. Di sini didefinisikan apa? Sebarang elemen A dari grup G, jadi A ini anggotanya G ya, sebarang anggotanya G sedemikian hingga G sama dengan A siku disebut sebagai generator dari G. Sebarang A anggota G barang A anggota G sedemikian hingga G sama dengan A siku, saya insert aja. G sama dengan A siku atau G dibangun oleh A, kayak tadi ya, Z itu dibangun oleh 1, Z itu juga dibangun oleh min 1. Di sini misalkan G dibangun oleh A, maka A disebut sebagai generator. Pembangkit atau generator dari G. Nah, kenapa kok di sini sebarang A anggota G, nggak cuma satu A saja? Sini ya. Kenapa kok ini disebut sebagai sebarang A anggota G? Kok enggak A anggota G saja atau satu anggota G aja? Nah, kenapa? Karena pembangkit atau generator itu enggak harus satu, enggak tunggal. Jadi seperti Z tadi, kita tahu Z tadi itu dibangun oleh 1 dan dibangun oleh min 1. Jadi pembangkitnya Z itu adalah 1 dan min 1. Jadi bisa dibangun 1 aja atau dibangun min 1 aja. Jadi pembangkit itu nggak harus 1 ya, nggak tunggal pembangkit itu, bisa banyak, bisa lebih dari 1. Di sini jika A adalah generator dari G, maka A inverse juga pasti generator dari G. Kenapa? Karena setiap anggota G dapat ditulis sebagai A pangkat N, dan A pangkat N bisa ditulis sebagai A inverse pangkat N min N. Jadi, kalau suatu anggota itu adalah generator, maka inverse-nya juga pasti generator. Nah, sini saya tuliskan. Ya. Jika A generator dari G, maka A inverse juga generator dari G. Nah, karena X itu kan kalau A generator dari G, maka setiap anggota G atau X-nya itu kan pasti bisa ditulis sebagai A pangkat N ya, karena generator. Nah, A pangkat N sendiri bisa ditulis sebagai A inverse pangkat N inverse. Ini sifat dari eksponen kemarin. Ini salah satu contohnya adalah di sini Zn. Dia adalah grup siklik yang dibangun oleh siapa? Yang dibangun oleh satu kotak. Ini grup siklik terhadap penjumlahan ya, ini ya.
Dia bisa dibangun oleh satu kotak. Lalu contoh yang lain yang lebih gampang ya, kalau Zn kan memang itu ya, N-nya berapa nggak tahu ya, bisa berapapun itu. Nah, ini ada contoh Z6. Z6 itu kan isinya 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Z6 atau modulo 6, bilangan modulo 6. Di sini generator dari Z6 itu salah satunya adalah 5 kotak. Kenapa? Karena 5 kotak bisa ditulis sebagai 1 kali 5 sama dengan 5, 2 kali 5 sama dengan 5 tambah 5, berarti ini 5 pangkat 2 ya, karena ini di atas penjumlahan, yaitu 10, 10 modulo 6, sisa 4, 3 kali 5, 15, modulo 6, sisa 3, lalu 4 kali 5, 2, 5 kali 5, 25, modulo 6, berarti sisa 1 ya, 24, sisa 1, 6 kali 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat, di sini kita bisa perhatikan semua anggota dari Z6 yaitu 0 sampai 5, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 semuanya ternyata ada di dalam perpangkatan 5. Bagaimana kalau pangkatnya ini kita naikkan lagi? Ini kan sampai pangkat 6 ya. Kita coba sampai pangkat 7. 5 pangkat 7. Bentar. Nah, bagaimana kalau kita naikkan lagi pangkatnya? Bukan sampai 6, tapi pangkat sampai 7. Berarti 5 kotak pangkat 7. Separator. Kita coba ya. 5 pangkat 7 atau 7 kali 5, karena ini kita mainnya di itu ya, mainnya di penjumlahan. Jadi 5 pangkat 7 itu sama saja dengan 7 kali 5 atau 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sebanyak 7 kali. Berarti 5 kali 7 ya. 5 kali 7 itu adalah 35. 35 dimodulokan dengan 6 berarti bersisa berapa? Bersisa 5 ya. 5 kali 6, 30. 30 modulo 5 berarti 5. Modulo 6. Berarti sisanya 5. Nah, ternyata dia kembali. Ya, pangkat 7, ini 5, sama saja dengan pangkat 1. Bagaimana dengan pangkat yang lain? Pangkat 8. 5 kali 8. 5 pangkat 8 ya. Berarti 5 tambah 5 tambah 5 sampai 8 kali. 5 kali 8, 40. 40 dimodulokan dengan 6. Berarti 36. 36 berarti sisanya 4. Nah, ternyata dia kembali ke pangkat 2. Nih ya. Kemudian 4, ternyata dia kembali ke pangkat 2. Nah, ini akan seterusnya. Pangkatnya itu akan kembali terus. Berarti 5 pangkat 9 nanti akan kembali ke pangkat 3. Pangkat 10 akan kembali ke pangkat 4. Itu akan terus. Itulah grup siklik. Jadi dia akan terus mengulang sampai ke pangkat, meskipun pangkatnya tambah tinggi, tapi anggotanya tetap akan 0 sampai 5 ini aja. Gitu ya. Nah, ini saya print screen dulu. Snapshot. Ini contoh Z6. Ini ya, sudah saya printkan di sini. Jadi, bisa kita katakan karena tadi kan Z6 bisa dibuat dalam bentuk 5 pangkat semuanya. Seperti ini ya, maka dikatakan 5 adalah pembangkit dari Z6. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hanya 5 pembangkit dari Z6? Enggak, ada beberapa. Ada beberapa pembangkit dari Z6. Apa saja? Kita bisa lihat. Jadi, kita bisa membangkitkan ya. Misal, di sini kita mau cari yang dibangun oleh 0. Kita mau cari
himpunan yang dibangun oleh 0. Bracket. Oke, 0 kotak ya. Di sini kita lihat 0 kotak itu isinya siapa saja? 0 pangkat 1. Berarti 1 kali 0 ya. 0 aja, berarti diisinya 0. 0 pangkat 2. Berarti 0 tambah 0 sama dengan 0. Udah kembali. 0 pangkat 3 sama dengan 0 tambah 0 tambah 0 sebanyak 3 kali. Dia sudah kembali juga. Maka ini berapapun pangkatnya, 0 itu hanya membangun himpunan yang isinya 0 saja. Nah, sekarang kita cari yang dibangun oleh satu kotak. Bagaimana dengan satu kotak? 1 pangkat 1 berarti 1. 1 pangkat 2 berarti 1 tambah 1 yaitu 2. 1 pangkat 3 berarti 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak 3 kali ya. Berarti sama dengan 3. 1 pangkat 4 berarti 4. 1 pangkat 5 berarti 5. 1 pangkat 6 berarti 6 modulo 6 berarti 0 ya. Nah, jadi 1 itu membangun apa aja? Membangun 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini harus sama dengan 0. Nah, ternyata dia sama dengan Z6. Maka bisa kita katakan 1 ini juga pembangkit dari Z6. Nah, sekarang kita coba yang pembangkit dari 2. 2 ini berarti 2 pangkat 1, 2. Tetap ya, kita urutkan aja dari sini. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, berarti 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, berarti sama dengan 6. 2 pangkat 1, 2, 3 pangkat 4 ya, berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berarti 2 kali 4, 8. 8 modulo 6. 8 modulo 6. 8 sini saya tulis ya, karena 8 modulo 6. Berarti dia sisanya 2. Nah, dia ternyata sudah kembali. Coba kita naikkan lagi. 1, 2, 3, 4 berarti sekarang pangkat 5. 2 pangkat 5. 2 kali 5 sama dengan 10. 10 modulo 6 sama dengan 4. Kembali ke 4. Ya, jadi anggotanya 2 siku atau yang dibangun oleh 2 itu adalah 2, 4, dan 6. Sekarang kita bangun oleh 3. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, berarti 3 tambah 3, yaitu 6. 6 modulo 6 sama dengan 0. Nah, loh kok udah selesai? Nah, kita coba lagi. Itu yang tadi 3 pangkat 2, sekarang coba 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu berarti kan 3 tambah 3 tambah 3, 9. 9 modulo 6 sama dengan 3. Kalau kita naik lagi, dia akan kembali ke 0, kembali ke 3 lagi, dan 0 lagi. Habis 3, sekarang 4. 4 pangkat 1, 4. 4 pangkat 2 berarti 4 tambah 4, 8. 8 modulo 6 berarti sisa 2. 4 pangkat 3 berarti 4 kali 3. 4 kali 3, 12. 12 modulo 6, 0. Nah, sekarang 4 pangkat 4. 4 pangkat 4 adalah 16. 16 modulo 6. Modulo 6 berarti 4 ya. 16 kalau di modulo 6 sisanya 4. Dia kembali, berarti udah selesai. Nah, sekarang yang terakhir 5. Tadi 5 udah kita hitung ini ya, di atas ini. Di atas ini sudah kita hitung 5-nya. Bentar. Dan kita tadi udah tahu kalau 5 itu membangun Z6.
Berarti kita bisa tuliskan di sini kalau di atas tadi ya, 5 pangkat 1, 5. 5 pangkat 2, 4 tadi ya. 5 pangkat 3, 3. 5 pangkat 4, 2. 5 pangkat 5, 1. Lalu 5 pangkat 6, 0. Atau kita bisa katakan dia sama dengan Z6. Nah, di sini kita bisa lihat. Ternyata Z6 itu bisa dibentuk dari 1 dan dibentuk oleh 5. Jadi pembangkitnya Z6 adalah 1 dan 5. Seperti itu ya, pembangkit. Ini paling mudah saya ambilkan yang ini aja. Lalu bagaimana dengan yang lain? Nah, yang lain yang dibangun oleh 0, yang dibangun oleh 2, 3, dan 4 yang nggak sama dengan Z6 tadi itu apa? Dia adalah subgrup siklik. Jadi yang ini 0, 2, 3, dan 4 ini yang disebut sebagai subgrup siklik. Jadi dia nggak sama dengan Z6, tapi dia juga dibangun oleh suatu anggota. Maka dia disebut sebagai subgrup siklik. Grupnya sendiri itu adalah grup siklik Z6 ya. Kita lanjutkan. Teorema 3.15. Infinite subgroup siklik atau subgroup siklik tak hingga. Kenapa tak hingga? Karena anggotanya banyak sekali. Kalau Anda lihat di Z6 tadi anggotanya kan hanya 6. Itu namanya finite. Subgroup siklik finite. Tapi yang infinite seperti Z atau bilangan bulat, kita nggak tahu sebanyak apa anggota dari bilangan bulat, tapi dia bisa dibangun oleh 1 atau min 1. Maka dia disebut infinite cyclic group atau subgroup siklik tak hingga. Jadi mohon ditulis sendiri ya ini ya. Translate-nya ya. Misal A adalah anggota dari grup G. Jika A pangkat N tidak sama dengan E, untuk setiap bilangan bulat positif N sedemikian hingga AP tidak sama dengan AQ, ketika P tidak sama dengan Q di Z, dan A-siku, maka A-siku disebut sebagai infinite cyclic group. Jadi dia nggak punya A pangkat N sedemikian hingga dia akan menjadi identitas. Nah, kalau kita lihat tadi di Z6, dia pasti ada yang sama dengan identitas. Di sini Z6, dia punya yang ini ya, terakhir ya. Tadi kan 1 pangkat 6, ternyata sama dengan 0. Maka bilangan bulat positif yang disebut pada di sini, every positive integer N yang disebut di sini, itu adalah 6 untuk Z6. Jadi Z6 punya bilangan bulat positif yaitu 6. Nah, sekarang coba kita lihat di 5 kotak. Z6 kan tadi katanya juga dibangun oleh 5 kotak. Di sini 5 kotak akan kembali ke 0 ketika dia dipangkatkan dengan 6. Maka dikatakan Z6 ini adalah, karena dia terbalik dari infinite cyclic groupnya ini ya, maka dikatakan Z6 ini adalah grup siklik hingga. Grup siklik hingga. Karena kita bisa menemukan N bilangan bulat positif terkecil sedemikian hingga A pangkat N sama dengan E. Nah, teorema ini adalah untuk infinite. Akhirnya dia diformulasikan untuk yang grup hingga. Di sini saya nggak menjelaskan pembuktian ya, biar lebih cepat. Jadi, Collery di sini akibat 3.16 mengatakan Nah, 3.16 mengatakan apa? Jika G adalah finite group atau grup berhingga dan A anggota G, maka A pangkat N sama dengan E untuk beberapa bilangan bulat positif N. Tadi kan tidak ada. Kalau infinite itu kan berarti tidak ada N yang menyebabkan sama dengan E. Tapi kalau finite itu akan ada N yang menyebabkan A pangkat N sama dengan
E. Sama seperti yang saya jelaskan di Z6 tadi. Di sini juga ada finite cyclic group teorema. Nanti bisa ditulis sendiri ya, saya translatekan tapi nggak saya ketik. Tolong ditulis sendiri untuk translate-nya dari apa yang saya ucapkan. Di sini finite cyclic group. Misal A adalah anggota G dan misal A pangkat N sama dengan E. A pangkat N sama dengan E untuk beberapa bilangan bulat positif N jika M adalah bilangan bulat positif terkecil. Jadi M di sini adalah bilangan bulat positif terkecil sedemikian hingga A pangkat M sama dengan E. Maka berlaku A-siku memiliki orde M. Jadi M itu adalah bilangan bulat positif terkecil sedemikian hingga A-nya pangkat E. Nah, kalau di Z6 tadi, bilangan bulat positif terkecilnya siapa? Ini. Bilangan bulat positif terkecilnya adalah 6, yaitu pangkat 6 kan tadi ya. Berarti ada bilangan bulat positif yang lain yang menyebabkan sama dengan 0. Iya, ada. Pangkat 12. Coba aja dihitung 5 pangkat 12, hasilnya 60. Modulo 6 sama dengan 0. Nah, yang terkecil, kita pilih yang terkecil. Di sini yang terkecil tadi kan contohnya 6. Nah, M di sini adalah bilangan bulat positif terkecil sedemikian hingga A pangkat M sama dengan E. Atau kembali ke identitas pertama kalinya. Maka dikatakan M ini adalah orde. Dan A-siku sama dengan A pangkat 0 E ya. Dimulai dari 0. Sama dengan A pangkat M juga. A pangkat 1, A pangkat 2 sampai A pangkat M-1 ini adalah anggotanya dari A-siku. Jadi dari 0 sampai M-1. A pangkat S sama dengan A pangkat T jika E ke S kongruen T modulo M. Jadi seperti yang kita lihat tadi, kita tadi kan udah ngitung ya. Nah, di sini tadi kita udah ngitung. Ini kan tadi Z6. Z6 ini tadi kan 7 ternyata sama dengan 5 pangkat 1. 5 pangkat 7 sama dengan 5 pangkat 1. Kenapa? Karena 1 modulo 6 itu sama saja dengan 7 modulo 6. 7 modulo 6 kan sisa 1 juga. 8 juga. 8 modulo 6 itu kan sisa 2. Maka dia akan sama dengan 5 pangkat 2. Itu yang dimaksud. Dari ini, A pangkat S sama dengan A pangkat T jika dan hanya jika S kongruen T modulo M. Kita kembali. Orde dari suatu elemen. Nah, ini tolong catat saja karena contohnya sama dengan yang punya Z6 tadi, itu hanya melanjutkan saja. Orde dari suatu elemen tadi kan di sini kalau di teorema 317 itu adalah A memiliki orde M. Orde M itu apa sih? Banyaknya anggota dari subgroup yang dibangun oleh A. Itu orde. Banyaknya anggota itu adalah orde. Nah, kalau elemen gimana? Kalau untuk elemen, mohon maaf sebentar. Kita lanjutkan ya. Bagaimana dengan orde suatu elemen? Orde OA, jadi disimbolkan OA ya. Dari suatu elemen A anggota G adalah orde dari subgroup yang dibangun oleh A, yaitu OA sama dengan orde dari A-siku. Maksudnya apa? Kalau kita lihat di sini tadi di Z6. Di Z6 tadi, kita lihat subgroup yang dibangun oleh 0 ini kan isinya hanya 1 ya. Maka kita katakan orde dari 0, anggotanya kan 0. Orde dari 0
adalah 1. Orde dari 1, di sini ada 6 ya, yang dibangun oleh 1. Maka orde dari 1 adalah 6. Orde dari 2, orde dari 2, di sini kan 2 punya 3 anggota. Maka ordenya sama dengan 3. Orde dari 3 sama dengan 2. Orde dari 4 sama dengan 3, dan orde dari 5 sama dengan 6. Begitu cara menghitung orde dari suatu grup. Orde dari suatu elemen ya, maaf. Orde dari suatu elemen. Ini nanti silakan ditranslitkan ya. Seperti yang saya katakan tadi, orde OA dari elemen A anggota grup G adalah orde dari subgrup yang dibangun oleh A, yaitu OA sama dengan OA siku. Colornya nggak usah. Di sini dikatakan apa? Jika OA hingga, maka M sama dengan OA adalah bilangan bulat positif terkecil sedemikian hingga A pangkat M sama dengan E. Nah, jika OA hingga, maka M sama dengan OA dari bilangan bulat positif terkecil sedemikian hingga A pangkat M sama dengan E. Kan tadi Z5 tadi bisa sampai berapa aja ya nolnya pasti. Nah, yang paling kecil yang kita ambil sebagai orde. Kenapa kok di sini harus dikatakan finite atau hingga? Jadi kalau kayak Z, tadi kan dibangun oleh 1, tapi 1 itu nggak punya orde. 2 di bilangan bulat juga nggak punya orde, karena berapapun pangkat bilangan bulat positif dari 2, dia nggak akan kembali ke 0. Jadi ini hanya berlaku untuk yang hingga atau finite saja. Ini subgroup siklik. Jadi teorema 3.20 itu mengatakan apa? Subgroup siklik itu ada 2 kemungkinan saja. Kalau nggak isinya identitas saja, berarti isinya adalah A pangkat K, yaitu yang dibangun oleh A. Nah, colornya 3.21, setiap subgroup dan subgroup siklik, nah, di sini mengatakan apa? 3.21, setiap subgroup dari grup siklik adalah siklik. Jadi kalau ibunya siklik, anaknya pasti siklik. Di sini mengatakan kalau ibunya siklik, anaknya pasti juga siklik. Bagaimana dengan kalau anaknya siklik? Kalau diketahui subgrupnya siklik, apakah grupnya juga siklik? Belum tentu. Jadi kalau anaknya siklik, ibunya kalau ibunya siklik, anaknya juga siklik. Tapi kalau anaknya yang siklik, belum tentu ibunya siklik. Ini nggak usah. Relatif prima. Itu hanya trik-trik saja sebenarnya ya. Lebih ke trik ini. Nah, untuk pertemuan yang ini kita coba latihan. Di sini, misal A adalah elemen dengan orde 8 dari grup G. Temukan orde setiap anggota ini. Jadi misal ada sebuah anggota dari grup G, ordenya 8. Ordenya 8 itu berarti A sikunya itu menghasilkan 8 anggota. A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3 sampai A pangkat 8 itu sama dengan A pangkat 0. Nah, sekarang kita mau cari apa? Disuruh cari orde dari A pangkat 2 berapa? Orde dari A pangkat 3 berapa? Sampai A pangkat 8. Ini saya contohkan satu, nanti untuk UAS kita pakai yang nomor 8, A pangkat 9. Ini latihan, silakan dikerjakan ya, kita bahas waktu tatap muka. Mencari orde. Lalu untuk setiap anggota N, temukan generator yang berbeda dari siklik subgroup Zn terhadap addition atau penjumlahan. Jadi di sini dicari untuk Z8 untuk Z8 berapa ikunya pembangkitnya, untuk Z15, Z10, Z18 kayak tadi ya.
Untuk Z ini Z8 untuk A, B itu Z12, C-nya Z10 itu disuruh mencari generatornya. Jadi 3 aja cukup ya. Berarti A, B-nya nggak usah. Ini D-nya nggak usah. Sorry. Ya, D-nya nggak usah. N-nya pakai, E-nya pakai. Lalu C-nya, ini aja F. Bentar. Yang nggak usah. Ini aja E, nggak usah. Jadi A, C, F ya yang dikerjakan. Nah, sekarang yang lebih sulit dikit ya. Untuk soalnya agak sulit sedikit, yaitu nomor 14. Buktikan bahwa himpunan 1N01 dengan N anggota Z adalah cyclic subgroup dari grup invertible matrix. Berarti ini grupnya terhadap perkalian ya. Nanti kita bahas yang ini. Nah, demikian materi dari saya. Silahkan dikerjakan latihannya. Kita akan bahas waktu pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.